Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-Imam Nawawi rahimahullah masih menyebutkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keharusan untuk berhati-hati di dalam berbicara, menjaga lisan, tidak asal dan tidak sembarang untuk mengobral dan mengumbar kata-kata. 1523. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Nabi Muhammad menjelaskan, ghibah itu bercerita tentang seseorang, saudaramu sendiri, dan dia tidak suka kalau hal itu diceritakan. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kalau yang saya ceritakan tentang saudaraku itu memang betul terjadi, bagaimana? Qala in kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu. Kalau yang engkau ceritakan itu memang benar sesuai dengan kenyataan, nah itulah yang disebut dengan ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Tapi kalau yang engkau ceritakan itu tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan, itu berarti engkau sudah berbohong dan berdusta tentang dia. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Satu hal yang sulit sulit lepas dari kehidupan kita, yaitu melakukan ghibah. Dan seringkali hal itu kita lakukan tanpa kita sadari, tanpa kita mengerti bahwa itu sebenarnya dilarang, bercerita tentang seseorang. Sekali lagi, tiap harilah kita bercerita menyinggung tentang si A, si B, si C. Apalagi hal-hal itu sifatnya keburukan, kejelekan, aib, cacat dan celahnya yang seharusnya ditutup-tutupi, tidak boleh diceritakan ke sana dan kemari, tapi justru akhirnya kita sebarkan. Bukan hanya secara langsung, tapi juga menggunakan media. Kalau sekarang ya televisi, radio, media sosial, koran, majalah, isinya ya menceritakan si A, si B, si C, si D, si E, dan seterusnya. Katakan sekalipun benar, apa manfaatnya kita menceritakan si A dan si B itu berbuat ini dan berbuat itu? Apa manfaatnya buat kita? Nggak ada manfaatnya. Ya, kalau tujuannya untuk mengingatkan kita supaya tidak melakukan hal yang sama, kalau tujuannya agar kita memberi peringatan orang lain supaya tidak mengikutinya, kan tidak harus menyebut nama secara langsung, ya. Bisa disebutkan secara umum, ada seseorang misalkan, kalau hanya sekedar untuk contoh. Tapi kalau kita cerita langsung menyebut nama, apa manfaatnya? Nabi kan ditanya, kalau itu memang betul, gimana Rasulullah? Ya itu yang disebut ghibah. Kalau nggak betul, itu namanya kita berbohong. Itu yang diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu 1524. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam khutbah pada hari Nahr di Mina tanggal 10 Dzulhijjah fi hajjatil wada, pada momen haji perpisahan, haji wada,
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballaghtu muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad mengingatkan di hadapan para sahabat yang waktu itu hadir lebih 100.000, dan suara Nabi terdengar sampai yang paling belakang sekalipun, karena itu adalah mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa pengeras suara, tidak menggunakan alat bantu, ya 100.000 orang, ya kan? Stadion aja berapa isinya? Hah? Gelora Bung Karno berapa? Hah? Masa nggak nyampe? Itu coba bayangkan, waktu itu 100.000 orang yang hadir, Nabi Muhammad berbicara itu semuanya dengar. Itu kan mukjizat, suaranya sampai ke belakang itu. Nah, itu kan saat-saat yang sangat strategis sekali, karena semua orang datang dari semua penjuru dunia. Berarti pesan-pesan yang disampaikan Nabi waktu itu kan pasti penting kan? Mumpung orang berkumpul, mumpung orang datang, mumpung semua dari daerah ada di situ. Nabi Muhammad berpesan, sesungguhnya darah, harta, kehormatan sesama kalian itu sangat terhormat, tidak boleh dilanggar. Suci, tidak boleh dinodai. Seperti sucinya bulan ini, bulan haji, fi baladikum, pada hari ini, yaitu hari Dzulhijjah ya, 10 Dzulhijjah, di tempat ini, di tanah suci. Ala hal ballaghtu, Nabi Muhammad bertanya, bukankah saya sudah sampaikan ya? Sudah saya jelaskan ini kan? Para sahabat menjawab, betul wahai Rasulullah, Anda sudah menjelaskan. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan terkait dalam muamalah kehidupan kita sehari-hari. Tidak mengganggu, tidak merusak, tidak merugikan. 3 hak saudara kita sama kaum muslimin. Yang pertama pada darah, jangan sampai kita membunuh darah. Kemudian wa amwalakum, apa? Amwal harta. Makanya dilarang, kalau darah tadi kan dilarang menyakiti, menzalimi, membunuh, ya kan? Karena kaitannya dengan apa? Darah, nggak boleh berkelahi. Yang kedua harta, makanya nggak boleh mencuri, nggak boleh merampok, nggak boleh mencopet, nggak boleh merusak barang orang. Wa a'radakum itu kehormatan, harga diri, ya kan? Nggak boleh kita cela, nggak boleh kita hina, nggak boleh kita lecehkan, nggak boleh kita ceritakan aib dan cacat celanya kemana-mana, ya kan? Walaupun kita sebenarnya udah sama-sama saling tahu, ya kan? Itu yang harusnya kita ingat. Kadang-kadang kita karena emosi atau mungkin karena nggak tahu, suatu saat punya masalah, suatu saat ada kelas nih, Ridwan merasa dikecewakan, iya kan? Merasa dikecewakan. Akhirnya Ridwan bongkar Irbat bongkar Ridwan. Itu yang sering terjadi. Itu yang nggak fair. Kita kalau dalam berteman, dalam bersahabat, nggak fair itu di situ. Kita udah pernah dekat, tapi kenapa setelah ada masalah baru kita bongkar kesalahannya, kita ungkap kekurangannya. Ketika kita bersahabat, kenapa kita nggak ingatkan dia? Saat kita dekat, kenapa kita tidak nasihati dia? Setelah punya masalah, masalahnya padahal satu hal aja, tapi merembet ke sana kemari. Udah. Mudah-mudahan itu tidak kita lakukan, ya kan? Iya, jangan saling bongkar, nggak bagus. Berteman kok saling bongkar. So, dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.